Halo semuanya, balik lagi bersama dengan kami nih di podcast CSC yang bernama Cyber Chat. Nah, pada kesempatan kali ini kami mau membahas topik yang sangat seru dan sangat ada kaitannya dengan organisasi Cyber Security Community, yaitu yang jelas berbau-bau cyber. Nah, pada kali ini saya ditemani dengan partner saya yang bernama Andi. Nah, mungkin boleh dikenalin diri Andi secara detail gitu, kamu binusian berapa gitu, jurusan apa? Oke, thank you Kak. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri. Nama aku Andi Mulyasian Ipar. Aku biasa dipanggil Andi. Nah, aku itu Binusian tahun 2025. Nah, mungkin setelah aku memperkenalkan diri, Kak Alvin juga bisa dong memperkenalkan diri juga Oke. kepada para penonton. Oke, baik. Nama saya Calvin Gerald Kusnadi. Hampir aja tadi saya lupa memperkenalkan diri. Ya, saya dari Binusian 2024 sama jurusannya dengan Andi Cyber Security. Jadi saya seniornya Andi lah, bisa dibilang. Oh, Jadi, oke, baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau membahas topik apa nih, Andi? oke, kali ini kita mau bahas topik ya yang cukup seru sih kok bisa dibilang seputar cyber security juga kan. Nah, kali ini topik kita adalah cyber law. Nah, kita akan membahas tentang hukum-hukum di dalam dunia cyber. Nah, untuk membahas itu, kita udah kedatangan narasumber spesial nih, yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Bisnis Law atau biasa dipanggil HIMSLAW. Nah, kita kedatangan dua narasumber yang sangat spesial. Mungkin kakak-kakak dari HIMSLAW bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Perkenalkan, halo semuanya. Aku Velita Dwi Damawati, biasa dipanggil Velita. Aku dari HIMSLAW, Himpunan Mahasiswa Bisnis Law. Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Tiara Putrian Setiawan, biasa dipanggil Ara. Aku berasal dari Himsel dan aku angkatan Binusian 2025. Salam kenal semuanya. Kalau dari kakak-kakak Himslau ini, UU ITE itu apa sih? Kalau kalian menjelaskan ke orang awam, misalkan kalian menjelaskan ke kami lah, kami kan orang awam nih. Menurut kalian UU ITE itu apa ya? Penjelasan awamnya. Oke, aku boleh bantu jawab. Jadi Undang-Undang ITE atau yang kepanjangan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang dibentuk dan juga dihadirkan untuk sebagai sarana fondasi agar suatu hal yang mengenai transaksi dan elektronik itu tidak disalahgunakan. Jadi Undang-Undang ITE ini merupakan undang-undang perubahan atas nomor 11 tahun 2008 mengenai transaksi informasi dan elektronik, yang mana undang-undang ini latar belakangnya itu disahkan melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelumnya yang akhirnya direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Nah, Undang-Undang ITE ini merupakan sekumpulan informasi data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, yang mana undang-undang ini juga diatur bagi seluruh warga negara yang berada di Indonesia yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur Undang-Undang ITE yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan atau di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya untuk secara general UU ITE itu apa. Nah, ngomongin soal UTE, apa saja sih yang dicakup dalam UU ITE itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, jadi apa aja yang dicakup Undang-Undang ITE ini? Jadi Undang-Undang UTE ini secara yuridis itu berlaku bagi warga negara yang melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di wilayah Indonesia, sebagaimana yang tadi udah aku jelasin juga. Nah, apa aja beberapa materi yang diatur, yaitu satu, pengakuan informasi
atau data atau dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah sesuai dengan pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE. Ada juga tanda tangan elektronik pasal 11 dan 12 Undang ITE. Yang ketiga ada penyelenggara sertifikasi elektronik pasal 13 dan 14 UU ITE. Dan yang keempat ada penyelenggaraan sistem elektronik pasal 15 dan 16 Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang menggunakan teknologi informasi cyber crime, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut ada konten ilegal, ada akses ilegal, intersepsi ilegal, ada juga gangguan terhadap data, gangguan terhadap sistem, dan penyalahgunaan alat dan perangkat. Jadi, secara sederhananya, Undang-Undang ITE ini juga mengatur mengenai penyebaran video asusila, judi online, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, berita bohong, ujaran kebencian, dan teror. Kalau kita ngomongin UU ITE ini mungkin nggak ada serunya kalau kita tuh nggak ngomongin soal hacking. Nah, mungkin dari Andi bisa menanyakan pertanyaan soal hacking kepada kakak-kakak Himslau. Wah, iya sih. Pasti kalau udah seputar cyber security udah bahas-bahas hacking dong. Oke, mungkin kita tadi udah bahas sedikit-sedikit nih soal UU ITE. Jadi mungkin aku sebelumnya, jadi kan di dunia cyber itu ada yang namanya hacking, seperti tadi aku bilang. Aku mau ngasih tahu nih, kalau seseorang yang biasa melakukan hacking itu disebut hacker. Tapi kalau kalian tahu, hacker itu ada 3 jenis. Jadi ada white hat hacker, yaitu seorang hacker yang biasa melakukan hal-hal baik. Lalu ada black hat hacker, seorang hacker yang ya bersifat merugikan pihak lain, biasanya ya seperti orang jahat pada umumnya. Lalu ada grey hat hacker yang kok bisa dibilang tuh labil lah di tengah-tengah, kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia jahat tuh. Nah, kalau ngomong-ngomong soal UU ITE, kan terkadang ada seorang white hat hacker yang melakukan kebaikan, tapi ternyata itu dapat dikenai kasus hukum. Nah, aku cuma mau nanya, kayak Undang-Undang ITE ini udah tahu nggak sih soal masalah ini? Dan menurut Undang-Undang ITE, hacking itu kayak gimana sih? Mungkin kakak-kakak Himslau bisa ada yang membantu menjawab. Oke, makasih sebelumnya ya, itu juga jadi masukan buat ilmu buat kita, karena kita juga baru tahu dunia hacking seperti itu. Jadi untuk dalam Undang-Undang ITE, hacking itu pernah dijelaskan juga, kami dilansir dalam hukum online. Jadi Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Tifatul Semring menegaskan bahwa peretasan atau hacking itu merupakan pelanggaran hukum. Nah, di Indonesia aturan tersebut telah dimuat dalam Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa setiap orang sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kemudian atas pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenakan pidana sesuai dengan pasal 46 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang ITE. Hukuman paling berat adalah 8 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah. Nah, mengenai adanya hacking white apa? White hat. Tadi ada kayak white hat hacker, jadi yang tadi aku kasih tahu itu seorang hacker tapi buat baik gitu. Oke, sebenarnya mungkin kalau di sini aku bisa buat ranah konteksnya adalah bisa jadi untuk dalam hal penyelidikan, di penyidikan Polri, atau kayak misalnya dalam suatu kasus tersebut membutuhkan untuk di mana aparat penegak hukum ini membutuhkan aksesnya dengan melakukan hacker, dan mereka menjadi yang bisa aku bilang konteksnya hacker white hat ya. Yeah. Nah, untuk dalam kasus seperti itu diperbolehkan karena di mana dalam penyidikan itu juga merupakan keharusan, dan ada undang-undang yang melindungi mereka bahwa itu tidak merupakan semena-mena untuk kepribadian mereka sendiri. Jadi apapun mereka tuh hacker, tapi mereka melakukan peretasan, tetapi tidak dimaksud untuk keperluan pribadi. Jadi kalau menurut aku itu tidak apa-apa dan masih dibilang boleh selagi dalam konteksnya penyidikan, dan juga tidak untuk bersifat pribadi gitu. Berarti asalkan tidak merugikan pihak lain itu tidak dapat dijerat hukum ya, Kak? Iya, betul. Sama satu lagi aku mau nanya soal
kalau di mata hukum itu hacking sama penyadapan itu sama nggak sih di mata hukum, Kak? Oke, jadi hacking sama penyadapan umum itu kalau bisa dilihat dari terminologinya itu ada perbedaan, yang mana kalau hacking itu merupakan kegiatan akses dalam suatu sistem dengan cara tidak sah atau ilegal, yang mana orang tersebut melakukan hacker. Sebenarnya dalam segala jenis hacker itu tidak sah dan ilegal, tapi yang tadi aku sebutin juga, kalau emang ada konteks tertentu, maka itu boleh dilakukan dan hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang berkeperluan di dalam penyidikan. Nah, sedangkan penyadapan atau intersepsi ini dijelaskan juga di Undang-Undang ITE, yang mana kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan, kabel komunikasi, maupun jaringan nirkabel lainnya, seperti pencemaran elektromagnetik atau radiofrekuensi, yang berarti hubungan dengan mendengarkan, memantau, mengawasi konten komunikasi, atau pengadaan konten data baik secara langsung. Nah, untuk aturannya itu sendiri, kalau hacking itu dijelaskan, disebutkan pada pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, dan penyadapan itu diatur pada pasal 31 ayat 1 dan 2. Wah, bisa jadi ilmu baru nih bagi aku atau enggak sama penonton yang nonton ini juga nih. Nah, mungkin Kak Calvin juga penasaran dong tentang hacking dalam UU ITE juga. Mungkin Kak Calvin ada yang mau ditanyakan sama kakak-kakak Himslau ini? Oh iya, sebelumnya tadi udah lumayan jelas tuh mengenai hacking, mengenai penyadapan, terus habis itu dalam UU ITE itu hacking tuh gimana, dimana kita tadi mendengar ya kalau hacking itu ternyata buat penyidikan ternyata itu boleh-boleh aja selagi itu alasannya untuk penegakan hukum. Nah, lalu kalau seandainya untuk hacker-hacker yang jahat nih, atau seandainya hacking yang tidak disahkan, ada hukum apa aja yang bisa dijerat oleh pelaku hacking, kayak mungkin pasal-pasalnya begitu? Oke, aku di sini izin menjawab. Sebelumnya perlu kita pahami bahwa identitas itu merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Nah, identitas sendiri itu jati diri, baik yang ia peroleh secara karakteristik yang ada padanya maupun yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti tanda lahir dan juga ciri tubuh. Ataupun secara pemberian seperti nama dan juga agama, maupun yang ia peroleh melalui proses pekerjaan dan juga pendidikan. Nah, yang kedua ada identitas yang berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, yang termasuk nomor telepon, yang merupakan bagian data pribadi yang bersifat umum, yang dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Jadi ada dua jenis karakteristik yang berbeda. Nah, untuk menjawab pokok pertanyaan, hacking sendiri kalau di bahasa Indonesia kan diartikan sebagai meretas, yaitu menggunakan komputer atau perangkat teknologi untuk mengakses data milik orang lain atau organisasi lain yang secara hukum itu dianggap tidak sah. Nah, untuk pertanyaan sendiri kan, apa sih hukuman untuk hacker? Nah, perbuatan merekas atau hacking akun sosial media orang lain dengan cara apapun, misalnya dengan mencari tahu password orang lain atau menerobos sistem keamanan tanpa hak, merupakan tindak pidana dan dapat diancam pidana berdasarkan pasal 30 UU ITE, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain. Nah, untuk ancaman pidananya sendiri, yang pertama, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dipidana paling lama penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Nah, yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dipidana penjara paling lama 7 tahun dengan denda paling banyak 700 juta rupiah. Nah, yang jenis ketiga, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau
sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, ataupun menjebol sistem pengamanan dipidana penjara paling lama 8 tahun dan dengan denda paling banyak 800 juta rupiah. Sehingga apabila kita ditanya apabila hack akun orang itu bisa kena pasal berapa? Nah, peretas atau hacker ini bisa disimpulkan dapat dijerat dengan menggunakan pasal 30 ayat 1, 2, dan juga 3 UU ITE sebagaimana yang telah saya jelaskan barusan. Oke, baik. Jadi mungkin kalau dari kalian ada yang akun Instagramnya kena hack gitu, bisa lapor polisi pakai pasal ini ya berarti. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah mendengar nih yang namanya tuh hacking itu dalam UU ITE, terus habis itu penyadapan lah, terus habis itu pasal yang bisa dijerat lah, dan tadi juga ada pendapat hacking itu legal atau enggak, dan tadi sudah dijelaskan hacker itu ada 3, ada white hat hacker yaitu hacker yang baik yang melakukan tindak hacking itu untuk kebaikan, ada juga black hat yang melakukan untuk tindak kejahatan, misalkan meretas mobile banking lah, terus jadi duitnya bisa diambil gitu, atau melakukan phishing, itu penipuan juga bisa. Dan yang satu lagi grey hat. Nah, grey hat itu adalah hacker yang bisa dibilang hacker yang baik, white hat, cuman dia tuh bisa berkhianat kalau seandainya dia melihat ada keuntungan. Misalkan dia ditawarin untuk meretas server bank nih, nah nggak taunya pas dia lihat ada opportunity di mana itu lebih menguntungkan kalau dia berbuat jahat, nah dia langsung beralih berkhianat gitu jadi berbuat jahat. Nah, jadi dia bisa berkamuflase gitulah. Nah, sebelumnya aku pengen memperkenalkan nih kepada semua orang kalau di dunia cyber security itu ada pekerjaan yang namanya penetration testing. Nah, penetration testing itu basically ada pekerjaan yang melakukan peretasan atau hacking kepada sebuah website, aplikasi atau server untuk mencari celah keamanan dalam sistem tersebut. Nah, penetration testing itu sifatnya itu ada 2. Nah, yang satu itu sifatnya itu dia tuh dikontrak sama perusahaan, jadi kita kerja di perusahaan itu. Dan yang kedua sistemnya bounty atau biasa kita kenal dengan bug bounty. Jadi kalau seandainya kalian bisa googling di Google, misalkan Tokopedia bug bounty. Nah, kalian kalau seandainya menemukan ada celah keamanan di situ, terus kalian report di situ, entah berdasarkan apapun itu vulnerabilitasnya, baik misalkan dengan SQL injection atau misalkan dengan password spraying, semua itu bisa dilaporkan ke situ. Nah, nanti kalian juga bisa menerima rewardnya, entah berupa dengan uang atau berupa apa segala, ya nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalau seandainya tadi kita mendengar tentang penegakan hukum, tentang penyidikan, itu kan oke ya. Nah, bagaimana kalau seandainya misal orang-orang melakukan penetration testing untuk sebuah perusahaan gitu. Nah, sebuah perusahaan swasta lah gitu. Nah, apakah pekerjaan tersebut bermaksud legal kalau kita berbicara tentang hacking sebuah sistem di perusahaan? Ya, mungkin bisa dijawab. Oke, mungkin dari segi UU ITE, khususnya pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 3, pada pasal ini terdapat pembatasan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Nah, yang termasuk kategori pidana apabila tindakan akses ilegal tersebut kepada sistem elektronik milik orang lain. Dengan demikian, jika kita melakukan akses kepada sistem elektronik milik kita sendiri, tentu saja tidak akan dipidana dan tentu saja tidak melanggar ketentuan undang-undang dengan syarat tidak mengganggu ketentuan umum. Nah, untuk pengujian sistem elektronik sendiri atau dalam bahasa teknis praktisnya kan seperti yang udah dijelasin barusan disebut penetration testing merupakan tindakan yang legal karena terdapat perbedaan yang cukup mendalam antara akses ilegal yang dilarang dalam UU ITE dengan penetration testing sendiri. Nah, salah satu contohnya aku bisa contohin bahwa di penetration testing itu terdapat NDA atau non-disclosure agreement yang merupakan kesepakatan antara dua pihak yang akan menguji sebuah sistem elektronik dengan pihak yang akan diuji. Nah, ketika kedua belah pihak ini sudah sepakat dengan isi NDA tersebut, maka saat itu juga hapus sifat pidananya. Dan andai kata tidak, maka para penggelut penetration testing telah masuk penjara karena melakukan illegal access. Nah, dalam UU ITE sendiri, sepanjang hemat saya, memberikan ruang khusus terhadap pengujian sistem elektronik yang diatur dalam pasal 34
bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud di atas. Dan yang kedua, sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan yang ditunjukkan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan yang sebagaimana yang telah dimaksud di atas. Dan yang kedua, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bukanlah tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri, yang mana dianggap sah dan tidak melawan hukum. Nah, berdasarkan hal ini, ada beberapa hal yang tidak dapat dikatakan melanggar perundang-undangan, yaitu penelitian, pengujian, dan perlindungan sistem elektronik yang dilakukan oleh penetration testing itu sendiri. Nah, sehingga dalam hemat saya, penetration testing ini dianggap sah dan tidak melawan hukum. Oke, baik, jelas ya. Kerjaannya juga sebenarnya juga ada di mana di internet, aku cari di LinkedIn gitu ya, jadi jelas ya nggak melanggar hukum tentang penetration testing, meskipun penetration testing itu semua ya basically itu kita melakukan hacking kepada sebuah sistem, baik itu website, mau itu aplikasi, baik itu server, baik itu jaringan, dan selain sebagainya. Ya, kalau soal privasi nih, mungkin ya aku cuma mau ngasih tahu, dalam sebuah ruang lingkup cyber security itu kita kan diharapkan untuk melindungi data-data penting. Kalau kita lihat data-data tersebut kan memiliki sangkut paut dengan yang namanya privasi ya. Jadi menurut kalian privasi itu apa sih menurut pandangan kalian sebagai orang yang mempelajari tentang hukum? Oke, mengenai privasi sendiri itu sebenarnya udah diatur dalam UU ITE juga, bahwa privasi itu merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan juga dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Untuk selanjutnya itu ada UU ITE juga mengatur mengenai hak privasi yang dapat disimpulkan sebagai kebebasan dan juga keleluasaan pribadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hak privasi dan juga privasi merupakan saling berkaitan, yaitu hak dari seseorang untuk memiliki kebebasan atau keleluasaan secara pribadi. Nah, untuk keterkaitan hak privasi dan juga data pribadi juga bisa kita lihat dari UUD pasal 28 huruf G ayat 1, bahwa setiap orang yang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan juga harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan juga perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa keterkaitan antara data pribadi dengan hak privasi itu terletak pada hak dari seseorang untuk membuka atau menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain sesuai dengan kebebasan dari orang tersebut. Gitu. Berarti tidak semua data itu ibarat ya privasi lah ya. Cuman kan aku mau nanya lagi nih, kan ngomong-ngomong soal privasi tadi, bukan hanya data-data yang bersifat administrasional saja yang dapat dianggap sebagai privasi kan. Namun kayak mungkin tadi sebelumnya udah dijelaskan kalau kayak wajah atau tubuh kita pun dapat dianggap sebagai privasi. Nah, kalau aku mau nanya nih, kalau biasanya kan orang motret atau videoin orang lain tanpa izin kan pasti bisa orangnya marah atau bahkan bisa kenain hukum lah, terjerat hukum lah. Nah, kalau gitu itu berlaku nggak sih sama CCTV ataupun rekaman berita yang dimana dalam proses perekaman dua hal tersebut kan tentu saja terlihat atau terekam wajah orang-orang yang lewat lah atau orang-orangnya yang tidak sengaja terekam oleh alat perekam tersebut. Nah, terkadang ya yang terekam pun nggak tahu dirinya kalau dia itu masuk frame kamera itu. Apalagi kalau di rekaman berita itu kan tersebar luas ya, secara ya entah global entah lokal, pokoknya intinya wajah mereka tersebar luas lah di TV. Nah, itu tuh masuk kayak pelanggaran privasi nggak sih? Oke, untuk sebenarnya ini sesuai konteksnya saja. Nah, yang pertama itu merekam atau memotret orang di publik itu merupakan jelas tindak yang melanggar
privasi seseorang dan juga bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48. Ditambah juga denda dengan paling sedikit 3 miliar dengan hukuman penjara minimal 8 tahun untuk penyebaran foto tanpa izin dikarenakan privasi seseorang memang dijaga oleh undang-undang, terutama jika ada interferensi dari orang lain. Misalnya melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, perusakan, penyembunyian terhadap informasi orang lain. Sehingga UU ITE juga menulis mengenai hal tersebut dalam pasal 32 ayat 2 yang berbunyi bahwa orang lain tidak boleh menginterferensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Bahkan orang terdekat kita sekalipun tidak diperkenankan atau tidak boleh sembarangan menyebarkan foto bersama. Namun untuk rekaman CCTV dan juga berita terdapat pengecualian bahwa apabila rekaman CCTV atau rekaman berita ini dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam hukum pidana, maka itu dibolehkan. Let's say sebagai contoh, bukti seseorang melakukan tindak kriminal seperti pembunuhan atau korupsi. Nah, dalam hukum pidana sendiri, foto atau video yang telah dicetak sah sebagai alat bukti yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan atau institusi penegak hukum lainnya diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Pasal 5 Ayat 1 dan juga Ayat 2 UU ITE yang berbunyi bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan yang kedua, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 barusan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa untuk kepentingan pembuktian tindak pidana, foto atau video dari rekaman CCTV atau berita tersebut merupakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang telah dicetak merupakan alat bukti yang secara hukum itu dianggap sah dan juga diakui. Sehingga apabila kedua hal ini dicetak dan juga disahkan untuk kepentingan pembuktian pada hukum pidana, maka pembuktian tersebut dianggap sah. Begitu. Wah, bisa jadi ilmu baru juga nih buat aku juga nih. Mungkin tadi aku agak sedikit kurang tahu ya, makanya aku bertanya. Nah, mungkin aku nggak mau sendirian doang nanya. Mungkin Kak Alvin ada yang mau ditanyakan juga. Oke, jadi menyangkut bagian privasi ya. Nah, tadi kan kita sudah jelas ya mengenai privasi itu. Misal kita motret orang di tempat umum itu melanggar atau tidak. Jadi bisa saya simpulkan kalau seandainya sebagai barang pembuktian, misal kita motret orang yang sedang dibegal. Nah, itu kan jelas kan membantu pekerjaan polisi ya. Kalau seandainya kita memotret orang sembarangan gitu di jalan terus habis itu kita sebarin di medsos, itu kan jelas melanggar privasi. Jadi tergantung kita lihat dulu konteksnya untuk apa gitu. Apakah untuk main-main doang ataukah untuk barang bukti. Nah, selanjutnya aku ingin menanyakan hal lagi yang berkaitan dengan privasi. Nah, yaitu tentang pengecekan handphone. Nah, pengecekan handphone ini kan kerap sering terjadi ya, baik di sekolah-sekolah, misalkan di sekolah yang dulu aku tahu lah, nggak usah sebut namanya apa. Jadi kalau seandainya murid itu handphonenya disita, kalau misal murid ketahuan bawa handphone kan handphonenya disita. Nah, handphonenya itu dibuka-buka tuh, dimintain passwordnya, terus dicek semua isi-isinya di dalamnya. Kayak misal chatnya lah dibuka, terus galerinya lah. Nah, itu kan benar-benar nggak nyaman banget ya. Nah, itu kan jelas ya, itu kan melanggar privasi. Nah, tapi aku mau menanyakan apakah hal-hal yang seperti itu sama atau tidak sih dengan yang namanya penyadapan atau dengan hacking. Nah, kalau kita dengar dari penjelasan sebelumnya kan penyadapan atau hacking itu kan, dan hacking itu kan kurang lebih kan kita melakukan akses tanpa persetujuan. Itu kan sama saja kalau kita mereksa HP orang, kita kan melakukan akses ke HP tersebut tanpa persetujuan dari orang itu. Nah, bagaimana kalau dari pendapat kakak-kakak Himslau? Apakah hal tersebut sama saja dengan penyadapan atau hacking atau tidak ya? Menurut pendapatku, kalau permasalahan ini ditilik secara hukum, sebenarnya ini termasuk ke dalam penyadapan. Seperti yang udah diatur dalam UU ITE sendiri di pasal 31, penyadapan itu kan kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik
dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik yang menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis ataupun radiofrekuensi. Sehingga menurut hemat aku, pengecekan handphone tanpa persetujuan ini tuh termasuk ke dalam penyadapan dikarenakan unsur yang terdapat dalam kalimat mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel ini tuh sebenarnya udah terpenuhi. Nah, dalam hukum sendiri tuh udah diatur bahwa yang berhak melakukan penyadapan tuh sebenarnya cuma para penegak hukum, yang itu pun dengan catatan untuk kepentingan penyelesaian kasus hukum sebagaimana yang udah tertuang juga dalam pasal 31 ayat 3 KUHP, bahwa intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum itu harus atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Jadi cuma orang-orang yang berwenang dan tidak boleh sembarangan orang. Nah, untuk prakteknya sendiri, penyidik juga nggak bisa sembarangan melakukan penyadapan. Nah, dalam KUHP itu dijelaskan bahwa untuk mengatur pembatasan kewenangan penyidik untuk menyadap dapat dilakukan sepanjang mendapatkan izin dari pihak pengadilan. Nah, selain itu, lebih lanjut pasal ini di pasal 83 ayat 3 juga mengatur bahwa penyadapan itu hanya dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari atasan penyidik setempat setelah mendapatkan surat izin dari hakim pemeriksa pendahulu. Nah, dalam kewenangan penyadapan sendiri, seyogianya, sebaiknya, sebagusnya memang harus diatur dengan jelas, termasuk di dalam mekanisme pengawasan yang ketat. Nah, aturan jelas ini sangat bertujuan tidak hanya semata-mata demi perlindungan privasi seseorang saja. Lebih dari itu adalah untuk menegakkan due process of law. Apa itu due process of law? Due process of law itu merupakan perwujudan dari sistem peradilan pidana yang benar-benar menjamin, melindungi, dan juga menegakkan hak asasi manusia. Sehingga asas ini di dalam hukum merupakan jaminan konstitusi bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Gitu. Oke, baik. Jadi bisa disimpulkan ya kalau dari tadi bahkan aparat penegak hukum saja tidak boleh sembarangan melakukan penyadapan, termasuk pengecekan handphone gitu kalau tanpa persetujuan. Nah, apalagi buat orang-orang yang melakukan pengecekan handphone tanpa ada alasan yang jelas. Misalkan cuman sekedar iseng, itu kan rada-rada kurang masuk akal ya alasannya. Nah, jadi itu mungkin bisa menjadi masukan yang lebih baru lagi. Thank you Kak Calvin. Jadi kalau kita ngomongin dampak nih, aku mau nanya soal kayak pandangan kalian terutama sebagai anak hukum ya. Jadi apakah UU ITE ini udah cukup efektif dalam mengatur semua tindakan elektronik di negara kita ini? Atau menurut kalian harus adakah pengembangan lagi tentang undang-undang ini? Oke. Silakan Kak Islam. Oke. Kalau dari kami itu mengenai undang-undang ITE mengenai teknologi elektronik yang sebagaimana sudah dielaborasi dan juga dijelaskan sebelumnya itu memang ada kekurangan dan kelebihannya dalam undang-undang ITE. Namun undang-undang ITE itu memang terlihat tidak fokus karena banyak hal yang diatur di tiap-tiap bab di dalamnya yang berdasarkan implementasikan terhadap Convention on Cybercrime yang mana digunakan sebagai pedoman oleh negara-negara umum dalam peraturan hukumnya. Banyak ketentuan artikel 11 attempt, aiding or abetting dalam Convention on Cybercrime yang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang ITE. Nah, hal tersebut dikarenakan karena Undang-Undang ITE tidak mengatur mengenai perbuatan penipuan dan dengan menggunakan computer related fraud seperti yang diatur dalam Convention on Cybercrime, dan berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ITE dalam peraturannya dibuat belum efektif. Hal ini dikarenakan juga tidak dimuatnya dalam secara realitasnya juga di Indonesia kejahatan penipuan yang menggunakan sarana komputer masih relatif tinggi seperti penipuan menggunakan kartu kredit, ATM palsu, dan juga pada tahun 2007 kasus pencurian identitas meningkat
dari 748 laporan menimbulkan kerugian hingga sekitar 4 miliar dan menjadi 451.198 laporan dan menimbulkan kerugian 6 miliar. Hal ini tentu mengakibatkan kepentingan masyarakat luas yang menjadi terganggu dan kepercayaan di dunia internasional maupun nasional melakukan transaksi secara elektronik di Indonesia, sehingga dapat terancam. Nah, melalui berbagai penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai penipuan dan menggunakan sarana komputer dalam hukum positif Indonesia, karena di dalam Undang-Undang ITE mengatur mengenai penipuan yang belum cukup mencakup jenis kejahatan penipuan menggunakan teknologi canggih dan kompleks. Dalam hal tersebut diharapkan adanya efektivitas dari undang-undang tersebut. Nah, mengenai hacking pun atau penyadapan itu juga sudah dijelaskan lebih secara spesifikasi dalam undang-undang pribadi, di mana undang-undang tersebut dikeluarkan oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, namun Undang-Undang ITE sendiri yang menjadi concern terhadap masyarakat luas adalah mengenai Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 dalam Undang-Undang ITE. Nah, itu yang masih seringkali dipergunakan dan umum sekali banyak orang terjerat dan dikenal sebagai pasal karet, karena pasal tersebut merupakan pasal tentang pencemaran nama baik. Nah, mengenai hal hacking dan penyadapan sepertinya sudah mencakupi ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang tersebut. Tapi rasa-rasanya kalau melihat dari keadaan sekarang, dewasa ini diperlukan lagi efektivitas dalam undang-undang tersebut untuk bisa melindungi masyarakat Indonesia dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, berarti yang aku tangkap nih memang undang-undang ini kan memang seputar teknologi ya. Jadi ini mencakup seluruh kejahatan yang bersifat teknologi. Dan ya kalau kita tahu ya zaman semakin berkembang dan mudah-mudahan undang-undang kita ini semakin berkembang juga dan agar menjadi undang-undang yang sempurna dan dapat menjaga ya era digital di Indonesia. Nah, kebetulan kita udah di penghujung acara nih. Setelah tadi kita udah bahas banyak tentang cyber dan hukum, ya pasti penonton udah dapat memahami lah tentang cyber law. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi kita ini, mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang kakak-kakak Himslaw ingin sampaikan kepada para penonton? Oke, mungkin dari aku kali boleh masukin kali ya. Oke, di dalam dunia hukum itu ada terkenal adagium, yaitu nellum delictum nulla poena sin previa lega poneli, yang artinya lebih kurangnya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Artinya dengan peraturan-peraturan yang sudah ada di Undang-Undang ITE ini menjadi sebuah wadah agar peretasan ataupun penyadapan atau intersepsi itu bisa dihilangkan di Indonesia yang disalahgunakan terlebih. Namun untuk dalam konteks tertentu itu menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk di dunia penyidikan sebagai penegakan hukum. Nah, kita harapkan bahwa kekurangan dari Undang-Undang ITE ini bisa di-concern pada pihak pembuat undang-undang bagian legislatif untuk diperbaiki ke depannya dan tidak ada penyelewengan baik terhadap negara kepada masyarakat. Oke, apakah ada pesan-pesan lagi dari kakak-kakak Himslaw? Apa sudah cukup? Dari aku mungkin ada sedikit quotes dari mantan presiden kita, dari Pak B.J. Habibie, bahwa keutuhan negara itu bergantung dan akan tercapai apabila memberikan perlakuan yang sama di muka hukum. Sehingga pada dewasa kali ini
Semoga dengan adanya terobosan baru yaitu UU ITE dan juga UU PDP dapat memberikan kesejahteraan dan juga dapat mewadahi partisipasi dan juga aspirasi dari masyarakat secara luas dengan baik. Oke, segitu. Sekian. Oke, terima kasih nih Kakak Mislau. Sebelumnya aku dan Kakak Alvin merasa terhormat banget udah Kakak Mislau udah bisa datang sebagai narasumber kami. Ya, aku cuma mau ngucapin terima kasih. Mungkin Kakak Alvin juga mau mengucapkan sesuatu. Ya, dari saya terima kasih banget untuk kakak-kakak dari Himsal sudah berpartisipasi dengan podcast kami pada hari ini yang membahas tentang UITE. Kiranya pembicaraan kita pada hari ini bisa menjadi ilmu ya untuk kedepannya bagi para penonton. Mungkin sekian kalau dari saya. Oke, berarti kita ya sudah di penghujung acara. Sayang sekali kita tidak bisa panjang-panjang untuk membahas semua ini. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, mungkin aku mau mengucapkan slogan dari Cyber Security Community. Nah, oke Kak Calvin sudah siap? Oke, siap. Jangan sampai miss. Oke. Cyber Security Community, hack passionately And act righteously. Act righteously. Oke, see you.